Yuk ayo, yuk ayo, kita belajar menanam, kita belajar merawat. Tontonan mengedukasi, belajarlah di Ayo Bertani. Semua bisa, yuk ayo bertani. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini pemirsa? Semoga dalam keadaan sehat dan juga semangat ya. Dan senang sekali sore hari ini bersama saya Gina Febriona dalam program Ayo Bertani. Seperti biasa di Ayo Bertani kita akan membahas topik-topik mengenai pertanian ya pemirsa. Dan tentunya judul kita ataupun tema kita hari ini sangat menarik, yaitu budidaya microgreen dalam upaya perwujudan kemandirian pangan keluarga. Dan tentunya sudah hadir ketiga narasumber kami ya yang sangat luar biasa di studio. Mungkin pemirsa kalau kita berbicara tentang tema ataupun judul pada sore hari ini yaitu microgreen. Sepertinya kayaknya ada yang baru dengar ya. Karena sejujurnya saya juga baru mendengar tentang budidaya microgreen ini pemirsa. Nah, kalau saya ulik sedikit tadi ya sekilas ya, microgreen ini adalah sayuran mini yang merupakan tanaman yang dapat tumbuh dalam waktu singkat dan memiliki nutrisi yang tinggi. Nah, apakah memang benar memiliki nutrisi yang tinggi dan juga dapat mewujudkan kemandirian pangan keluarga? Kita akan bahas bersama dengan ketiga narasumber kami yang sudah hadir. Yang pertama tentunya seorang pegiat pertanian, yaitu ada Profesor Dr. Insinyur Suswati MP. Selamat sore Prof. Sore Ibu cantik. Terima kasih Prof. Suswati, sehat ya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Dan juga sudah hadir bersama kita pastinya seorang akademisi ataupun dosen ya, yaitu Bapak Sirmas Munte STMT. Selamat sore Bapak Sirmas. Selamat sore Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dan juga hadir di studio hari ini luar biasa di Ayo Bertani. Lumayan banyak ini narasumber kita pemirsa. Karena biasanya satu orang atau dua orang, tapi hari ini hadir 3 orang. Jadi kita akan kupas tuntas nih pemirsa. Yang ketiga adalah Ibu Ari Kartika SHMH. Selamat sore Ibu. Ibu Ari sehat? Sehat juga, Alhamdulillah. Baik, kali ini bajunya kalau kita lihat sama semua nih hari ini pemirsa, berwarna biru. Karena tentunya profesor ataupun bapak dosen dan juga ibu kita ini hadir dari Universitas Medan Area. Kita berikan tepuk tangan dulu dong. Baik, hari ini juga pemirsa yang ingin bertanya mengenai budidaya microgreen ini, silakan boleh langsung melalui line interaktif kita di 0811-6100-386. Sekali lagi di 0811-6100-386. Baik, langsung saja kita akan tanya-tanya ya bersama dengan narasumber kita. Saya akan awali dari Prof. Suswati dulu nih Prof. Kita mungkin ingin tahu sebenarnya apa sih budidaya microgreen ini Prof? Mungkin boleh dijelaskan sama kita. Iya, boleh. Terima kasih. Jadi budidaya microgreen adalah budidaya tanaman yang dimana kita menggunakan berbagai benih, ya, berbagai jenis tanaman yang berwarna-warni seperti Bapak Ibu bisa lihat di sini. Kemudian kita panennya hanya 4 sampai 21 hari. Jadi sangat singkat, kemudian bisa diterapkan di perkotaan terutama untuk lahan-lahan yang kecil. Tujuannya untuk memandirikan keluarga dalam penyediaan pangan. Aksesnya mudah, panennya cepat, kemudian nutrisinya luar biasa, 4 sampai 40 kali lebih tinggi dari sayuran biasa. Wah, luar biasa. Berarti ini memang sayurannya kan kalau kita lihat kan kecil-kecil sekali nih Prof, benihnya gitu ya. Pemirsa ini bisa lihat loh pemirsa di depan kita ini banyak sayuran yang mini-mini, kecil-kecil, tapi Prof. Suswati katakan ini khasiatnya 4 sampai 40 kali. Iya, betul. Lebih Seperti bermanfaat. ini ya, tanaman kangkung. Oh, ini kangkung, Iya, Prof? kangkung. Kangkung. Terus Ini ada juga, apa lagi, Prof? Ini sama, ini adalah tanaman pakcoy. Oh, itu pakcoy. Iya, ini umur tanggal 16 ya, umur 6 hari. 6 hari. Iya, Berarti satu untuk hari. Ini masa panennya juga Masa panennya cukup cepat
cepat, Cepat, ya. iya. Dia Paling lama 4 berapa? sampai 21 hari. 4 sampai 21 hari. Nah, Ini- kita mungkin mau ngobrolin soal Boleh, baik. jenis-jenis Iya, tanaman jenis yang bisa tanaman yang dibudidaya bisa. microgreen ini. Iya. Ada apa aja, Prof? Iya, ada kangkung, Ada kemudian ada bayam merah, Bayam kemudian merah. ada bayam hijau. Hampir semua jenis sayuran dapat dilakukan penanamannya dengan microgreen. Fokus ke ini. Semua sayuran? Iya, hampir semua. Kecuali misalnya tanaman-tanaman yang bijinya besar-besar itu memang tidak dapat dibudidayakan dengan microgreen. Oke. Iya. Nah, tadi Prof bilang, Prof sampaikan nih sama kita ya pemirsa bahwasannya untuk nutrisi ataupun manfaatnya itu 4 sampai 40 kali. lebih Apakah tinggi. memang sudah ada penelitian yang menunjukkan bahwasannya manfaatnya memang sebesar Demikian. itu, Prof? Iya, dari beberapa hasil penelitian, terutama beberapa peneliti yang berkaitan dengan khasiat dari tanaman ini sudah melakukan penelitian. Tanaman microgreen adalah tanaman superfood, di mana kalau tanaman muda ini, ya, dia semua nutrisinya yang ada di bawah di dalam benih ini terakumulasi di dalam tanaman muda, ya, karena masih berumur 1 minggu. Jadi ada tanaman daun sejati yang muncul seperti ini, daun sejatinya, ya, daun aslinya. Ini adalah kondisi tanaman yang paling baik untuk dipanen. Jadi di mana komposisi nutrisinya ini paling banyak pada fase di mana daun sejati baru muncul. Jadi itu biasanya muncul pada periode 4 sampai 21 hari. Wah, ini memang luar biasa nih pemirsa, hasilnya juga mini-mini kecil-kecil ya, apalagi ini juga bisa kita lakukan di mana saja, apalagi kalau kita tidak punya lahan yang luas gitu, kalau Prof katakan kita bisa buat di rumah gitu sendiri. Tapi saya ke Bapak Sirmas dulu. Pak Sirmas, bagaimana pandangan Bapak ya mengenai budidaya microgreen ini ya? Apakah memang bisa menjadi perwujudan ya dalam kemandirian pangan keluarga? Seperti apa Bapak? Ya, terima kasih Bu. Memang microgreen ini merupakan tanaman yang memang bisa dilakukan oleh setiap keluarga di rumah masing-masing, terutama yang daerah perkotaan, karena memang daerah perkotaan ini kan dengan pertumbuhan penduduk yang cukup cepat, yang dulu kita lihat ada lahan kosong sekarang sudah penuh dengan rumah. Nah, jadi lahan itu sudah semakin sempit, tetapi dengan adanya produk ini maka setiap masyarakat itu bisa membuat di teras rumahnya masing-masing. Nah, yang pertama mungkin itu untuk membutuhi keluarga terlebih dahulu. Nah, tapi kemudian nanti ini bisa berkembang menjadi sebuah penghasilan yang memiliki supaya setiap keluarga itu bisa menghasilkan dari segi bisnis seperti itu. Nah, ketika dia sudah sampai kepada bisnis, maka memang produk ini harus dibuat dalam bentuk kemasan yang baik. Nah, kemasan yang baik itu tentu dia harus punya label, punya kemasan, dan kemasannya juga sebenarnya secara umum sudah ada. Seperti ya plastik seperti ini. Nah, tinggal kita bagaimana mengemasnya supaya dia lebih cantik, dia lebih menarik, dan bisa menjadi memiliki daya saing yang tinggi terhadap produk-produk yang bisa dijual. Seperti sekarang ini kan pasar sudah cukup luas, bisa dijual di mall, bisa di pasar tradisional. Nah, seperti itu. Nah, sehingga kita harapkan nanti keluarga itu tidak hanya dari satu sumber, tapi bisa dari sumber rumah tangga seperti itu, sehingga akan memberikan tingkat pendapatan yang lebih tinggi. Kalau selama ini misalnya dari suami saja, sementara istri di rumah misalnya hanya untuk untuk keluarga, untuk anak-anak kan begitu. Tapi dengan adanya
produk seperti ini bisa menjadi sumber tambahan bagi keluarga. Demikian, Bu. Yes, betul Iya. sekali. Ini luar biasa. Bapak juga sampaikan nih pemirsa, kita juga harus berpikir dari segi kemasan, kemudian label. Nah, sebelum ke label nih dan yang lain-lainnya ya, saya mau tanya pandangan Bapak juga terkait prospek ke depan. Ini seperti apa? Apakah ini budidaya ini bisa berjalan dengan lancar dan juga bisa panjang ke depannya? Seperti apa, Pak? Ya, memang kami bertiga itu sudah punya komitmen untuk memberikan pengajaran kepada masyarakat bagaimana tentang membangun microgreen ini di tingkat keluarga. Nah, tentu nanti ini akan menjadi program yang bisa kami laksanakan dari berbagai tingkatan, keluarga, mungkin organisasi dan seterusnya, sehingga kemudian masyarakat itu secara utuh memahami tentang microgreen dan kemudian dikembangkan lagi menjadi sebuah bisnis. Nah, ini tentu akan menjadi berkelanjutan. Nah, program berkelanjutan inilah yang kita harapkan nanti akan bisa memberikan keberlanjutan kepada masyarakat untuk melaksanakan program microgreen ini. Wah, luar biasa. Hari ini juga dikasih tahu ilmunya nih sama pemirsa ya bagaimana budidaya microgreen. Izin sebelum ke Ibu Ari, saya ke Prof dulu ya sebentar ya. Nah, Prof, kita pengen tahu nih bagaimana cara budidayanya. Prof, boleh nggak di-spill sama kita dari awal sekali Dari caranya seperti awalnya, apa? Iya. Baik. Hal-hal apa saja Jadi yang dibutuhkan kita dalam budidaya perlukan microgreen? iya adalah media tanam. Media tanamnya yang konvensional yaitu tanah ya. Tanah atau nanti kita bikin bisa hidroponik. Kemudian kita menggunakan benih Ya. yang memang sudah kita rendam 2 sampai 8 jam. Jadi sudah ada akarnya seperti ini ya. Seperti Contohnya ini, boleh contohnya ada seperti ini. Contohnya ini apa nih? Ini kacang hijau. Ini adalah ya? kacang hijau yang direndam 2 sampai 10 jam. Yes. Kemudian kita lakukan pemadatan dulu ya, dipadatkan dulu tanahnya secukupnya menggunakan dulu tanahnya. ya Yes. wadah seperti ini, sederhana aja. Kemudian kita taburkan ya, kita taburkan padat. Upayakan padat. Padat Oke. seperti ini. Baik. Itu ditabur aja ya, Bu? Ya, di atas ditabur ya? aja di atas media tanam. Diupayakan tidak bertumpang tindih ya, tidak seperti ini, dia datar aja. Harus datar, tidak boleh ada yang bertumpang tidak, tindih. Iya, tumpang tindih. Iya. Yes. Oke, seperti ini. Harus padat seperti Padat, ini ya. iya. Nah, setelah ini stepnya apa, Bu? Stepnya kemudian kita lakukan ditimpa gitu. Oh, Ya, ditimpa. ditimpa. Diharapkan ya dengan media tanam seperti ini ditimpa, diharapkan nanti akar yang sudah tumbuh ini bisa menuju ke dalam tanah. Oke. Ya, kemudian di blackout, ditutup, di cover dengan plastik Kain hitam atau dengan kain. Yes. Kemudian Harus warna hitam ya, Prof? Sebaiknya. Sebaiknya warna hitam. Iya, sebaiknya. Oke. Ya. Kemudian ditempatkan di ruang gelap itu selama 2 sampai 3 hari. Kemudian 2-3 hari nanti ini naik karena mendorong dia kan tinggi. Kemudian ini dilepaskan, kemudian perlahan tanaman mudanya nanti diletakkan di tempat yang ada cahaya. Jangan langsung ke cahaya penuh ya. Perlahan aja di teras ditaruh, nanti dia mulai hijau seperti ini. Ini adalah Berapa harinya, Prof? ini umur 3 hari. Ini umur 3 hari, iya. Jadi seperti ini. sudah seperti ini, kita blackout dulu, ditempatkan di ruang gelap, kemudian dibuka. Oke. Iya. Nah, ini kapan bisa dipanen, Prof? Ini 2 hari lagi udah 2 bisa hari lagi udah dipanen, bisa iya. dipanen, Karena ya? 4 sampai 7 hari udah cukup tinggi. Seperti ini udah bisa kita panen. Ibu, udah bisa kita panen. Lakukan pemanenan boleh bertahap dengan cara menggunting atau mencabut. Silakan aja, boleh. Ya. Kalau ini harus menunggu paling tidak 1 sampai 2 hari lagi baru nanti bisa kita panen. Oke. Ya. Untuk pemeliharaannya seperti apa, Prof? Pemeliharaannya mudah sekali. Kita hanya melakukan penyemprotan. Kita lakukan penyemprotan media tanamnya, ya seperti ini.
Semprot dengan air biasa aja kan? Semprot dengan air biasa Ya. aja. Tidak ada, kita tidak menggunakan pupuk, kemudian tidak menggunakan pestisida kimia. Makanya kita peroleh nanti adalah tanaman yang betul-betul sehat. Ya, tanaman yang betul-betul sehat karena nutrisinya itu terjaga dari kontaminasi ada senyawa kimia dari pupuk kimia maupun dari pestisida kimia. Wah, ya, luar biasa untuk keluarga yang berdomisili di daerah yang padat, daerah urban. Mudah, gampang, sehat lagi pemirsa ya. Mudah diakses semua orang. Oke, sebelum saya tanya yang lain, saya penasaran juga nih kan Profesor Bapak dan juga Ibu kan dari Universitas Medan Area, apakah juga menjadi salah satu mata kuliah yang diajarkan ke mahasiswa? Ibu Ari apakah seperti itu? Kalau saya kebetulan, baik terima kasih ya Mbak. Bahwasannya kalau saya kebetulan bidang ilmunya hukum, jadi lebih kepada kesadaran hukum. Jadi ini saling bersinergi. Tadi pemanfaatan lahan, bagaimana kita bisa mendukung, memotivasi masyarakat dengan pendekatan UMKM, bagaimana cara pengemasannya selanjutnya, ini izin edarnya bagaimana. Karena sempat viral di media sosial bahwasannya ada nih pelaku UMKM yang tidak memiliki izin edar di marketplace-nya. Nah, untuk menghindari pidana-pidananya, mungkin saya memotivasi masyarakat ataupun pelaku UMKM dengan kesadaran hukumnya, Mbak. Wah, ini lengkap sekali ya. Kalau Bapak kan dari teknik industri, Ibu dari hukum ya. Kalau Profesor dari bidang pertanian, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Karena kita penasaran juga bagaimana marketingnya ini ya, supaya bisa menjanjikan ataupun menghasilkan ke depannya. Kalau begitu pemirsa, kita akan break sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana ya, tetap di Ayo Bertani. Semua bisa, yuk ayo bertani. Baik, terima kasih pemirsa untuk Anda yang masih setia menyaksikan kita di Ayo Bertani. Kita masih bersama dengan ketiga narasumber, ada Profesor Suswati, kemudian Bapak Sirmas, dan juga Ibu Ari. Dengan tema kita yang tentunya masih sangat menarik pemirsa, yaitu budidaya microgreen dalam upaya perwujudan kemandirian pangan keluarga. Oke, nah kita sudah bahas sedikit tadi mengenai bagaimana sih cara menanam budidaya microgreen ini pemirsa. Kemudian juga prospek kedepannya ini memang sangat menjanjikan untuk keluarga kita dalam menghasilkan gitu ya kemandirian pangan keluarga. Mungkin saya mau tanya lagi sama Prof. Suswati. Prof masih semangat ya Prof? Baik. Masih. Prof. Suswati sedikit agak kurang sehat tapi luar biasa demi-demi ya. TPRI Sumatera Utara hadir bersama kita Prof. Kita pengen tahu Prof, gimana cara menjaga kualitas tanaman dari mulai ditanam sampai dengan dipanen agar hasilnya itu bisa maksimal? Maksimal. Yang pertama adalah kita pemilihan media tanam. Jadi media tanam itu bisa hidroponik seperti ini, izin. Ya. Kita hanya menggunakan air. Jadi kita hanya menggunakan air ya, seperti ini. Ini traynya boleh dimodifikasi, dibuat aja sendiri. Panennya memang agak lebih lama ya, 4 sampai 7 hari untuk yang microgreen yang ditanam di hidroponik. Kemudian untuk media tanah seperti ini lebih cepat, 4 sampai 7 hari. Kalau untuk nutrisinya memang lebih lebih padat untuk yang di media tanah karena sumber nutrisi itu ada di dalam tanah. Kemudian untuk menjaga kualitas yang lain adalah kita tetap menjaga kebersihan dari tanaman. Jadi kalau ada yang mati sebaiknya kita cabut. Kemudian tanaman ini ya bebas dari kontaminasi senyawa kimia yang berasal dari pupuk maupun dari pestisida kimia. Jadi memang betul-betul berkualitas. Kemudian dijaga setiap harinya, kita bisa spray dengan air biasa ya. Air yang berasal dari keran atau air sumur, tidak terkontaminasi dari adanya bakteri atau mikroba yang menyebabkan patogen pada tanaman. Jadi memang ini luar biasa sekali, ditanam dengan bebas ya, pupuk kimia, kemudian pestisida, kemudian kebersihannya luar biasa, dan yang paling penting sebenarnya adalah nutrisinya yang jauh lebih tinggi dari sayuran dewasa. Betul sekali, apalagi ini cepat ya proses untuk panennya juga cepat pemirsa, jadi bisa langsung petik, langsung bisa dimakan konsumsi sendiri gitu tapi ya. dicuci dulu. Tapi jangan lupa dicuci dulu ya, dicuci dulu, takut ada
cipratan dari tanah ya seperti ini. Jadi kita butuhkan setelah kita potong kita cuci dulu, kemudian kita kering anginkan baru kita konsumsi. Oke, Iya. berarti penjagaannya juga Iya. sangat mudah nih, Mudah, pemirsa, iya. nggak ada yang susah ya. Oke, saya Iya. beralih ke Bapak Sirmas ya, Pak Sirmas. Ini kan Bapak bagian dari pengemasan. Nah, Iya, pengemasan ini kemasan berarti bakery. produksi untuk dijual ya, Pak ya? Betul. Oke, Iya. Bapak seperti apa? Boleh diceritakan sama kita? Ya, baik Bu, terima kasih. Nah, jadi memang kemasan ini diperlukan agar microgreen yang kita hasilkan itu bisa dijual dengan lebih aman, lebih terjaga kualitasnya, dan juga bisa diberikan merek agar tahu ini produk siapa. Iya. Karena di masa yang akan datang tentunya bukan satu orang saja yang akan membuat microgreen kan begitu, tetapi betul. akan banyak produk-produk yang microgreen yang dilakukan oleh masyarakat seperti itu. Nah, jadi di dalam kemasan ini bagaimana supaya kemasan itu terlihat cantik, karena ini akan memunculkan minat dan selera masyarakat untuk mengkonsumsinya. Iya. Tentu kalau kemasannya kurang baik, nah ini akan menurunkan minat masyarakat. Nah, dalam hal ini juga dalam masalah pemasaran kita harapkan sebenarnya juga peran pemerintah, Bu. Kenapa? Karena untuk memasarkan produk-produk masyarakat itu kiranya pemerintah nanti bisa membuat Berperan. seperti bazar, ya kan, atau tempat-tempat tertentu untuk menjadi tempat pemasaran daripada produk-produk microgreen ini. Nah, ini yang menjadi harapan kita sebenarnya. Maka dari itu nanti kita akan mendorong masyarakat supaya giat untuk membuat microgreen. Dan produk sebenarnya ini kan masih dasarnya, ini masih bentuk sayuran. Iya. Nah, yang kalau kemudian nanti ini bisa diolah menjadi jus, bisa menjadi smoothie, bisa Biskuit. menjadi biskuit, bisa menjadi mie, cookies. bisa menjadi cookies. Nah, Cookies, kalau iya. saya hitung dari ada 12 jenis tanaman microgreen yang disiapkan Ibu, dengan 5 produk tadi itu jenis produknya, itu berarti bisa menghasilkan 60 produk nantinya. Iya. Nah, dari berbagai jenis tanamannya, microgreennya, 60 banyak jenis ya, produk. banyak. Nah, ini tentu sangat luar biasa kan Iya, gitu. untuk bisnis. Nah, ini yang kita harapkan nanti menjadi bisnis keluarga tadi untuk meningkatkan nilai daya tambah. daya hidup masyarakat itu tadi. Nah, seperti itu. Wah, dalam pikiran saya, Pak, ini diolah jadi sayur gitu ya kan, jadi tumis atau ya sekedar Untuk garnish, garnish, ya. pokoknya untuk langsung dikonsumsi gitu ya. Tapi ternyata produk turunannya juga banyak pemirsa gitu, sampai 60 produk olahan yang bisa dibuat smoothies, jus, kemudian biskuit, mie juga bisa ternyata ya. Jadi memang banyak cara ya untuk hidup sehat ya, salah satunya dengan mengkonsumsi ini, dan gampang sekali. Karena kalau kita lihat pemirsa, wadah kecil saja udah bisa menghasilkan gitu ya, tidak perlu dengan wadah yang besar ataupun dengan lahan yang besar gitu, di rumah saja udah bisa kita buat gitu ya. Nah, Bapak, dalam proses pengemasan kira-kira berapa lama sih tahannya gitu ya? Kalau misalnya kita jual nih Pak, setelah kita kemas gitu ya, berapa lama Pak sayuran ini atau microgreen ini bisa bertahan? Nah, karena memang tidak menggunakan bahan-bahan kimia, memang ini tidak bisa terlalu lama, biasanya 1 hari atau 2 hari saja. Nah, itu sudah harus dikonsumsi, karena kalau lewat dari situ itu biasanya sudah basi lah, kita katakan seperti itu. Nah, makanya memang ketika ada pesanan, di saat itu kita mempersiapkannya sehingga tanamannya sudah siap terlebih dahulu kan begitu. Nah, ketika ada pesanan langsung dipersiapkan, baru itu kemudian bisa
dikonsumsi langsung oleh masyarakat. Gitu. Oke, kita Dijual, ke Pak, dijual. Ibu Ari karena sangat penasaran sekali izin ya. boleh saya tambahkan. Boleh, Ibu. Sebenarnya kalau untuk dijual ya, kita bisa jual langsung dengan media tanamnya seperti Oh, iya ini. benar, Bu. Ya. Jadi nanti yang si customer tinggal display aja, beliau mau panennya seberapa, sebagian tinggal gunting, yang lainnya dibiarkan tumbuh. Demikian. Jadi memang betul-betul estetiknya ini tinggi, tidak hanya sekedar untuk pemenuhan serat ya, terutama dari sayuran, tapi nilai seninya diletakkan di meja kok rasanya sayang ya untuk dipanen gitu, karena cantik seperti tanaman hias. Betul, lebih efisien juga ya Bu ya, kalau misalnya belum mau Iya, diolah belum mau semua, diolah, kita boleh kita panen sedikit. iya, Jadi digunting sehatnya juga sedikit. tetap terjaga Tetap gitu ya. terjaga, indahnya juga, Indah juga dapat ada. kita peroleh. Nggak mudah layu karena masih Iya, dalam, masih dalam media tanam iya, ya, gitu media ya. tanam seperti Oke, Iya. nah pemirsa juga penasaran gimana sih cara memasarkannya gitu ya? Apakah memang benar-benar bisa membuat kemandirian pangan keluarga gitu ya? Bisa memberikan nilai tambah di keluarga kita pemirsa? Nah kali ini kita mau tanya juga nih sama Ibu Ari. Ibu Ari, ini seperti apa Ibu? Kan Ibu kan juga mengurus mengenai BPOM PIRT, ataupun sertifikasinya Iya, gitu ya. kemudian halal. Pokoknya Ibu ini boleh diceritakan Bu Ari. Ibu Ari ini bagian mana Bu? Silakan Bu. Jadi tadi setelah diawali dengan pemanfaatan wadah yang sangat sederhana dengan waktu yang efisien, jadi selanjutnya kemasan, selanjutnya juga memotivasi masyarakat dan pelaku UMKM ya Mbak. Jadi bahwasannya selanjutnya bagaimana ini marketingnya, marketplace-nya bisa kita pasarkan dengan ide yang kreatif. Nah tentu saja harus ada PIRT, izin edarnya harus ada agar terhindar dari pidana kurungan. Nah ini selain pendekatannya kepada pemenuhan gizi ataupun kesehatan untuk keluarga, bahwasannya kita bisa mengetahui tadi 40 kali lebih tinggi. untuk pemenuhan gizinya, mineral, antioksida. Untuk anak-anak ini juga sangat menarik dengan olahan yang 60 variasi tadi Mbak. Jadi kalau pemasarannya tentu kita bagaimana pengemasannya dulu tadi sudah Apik bahwasannya ini tidak lebih dari 7 hari. Tidak lebih dari 7 hari, baru selanjutnya label halal itu juga diperoleh dari izin edar dulu, PIRT-nya. Jadi produk industri rumah tangganya seperti apa diperoleh, pendaftarannya sangat sederhana dan biayanya juga gratis. Jadi kita mengedepankan nilai-nilai UMKM ya Mbak. Oh, biayanya gratis. Ya, biaya gratis secara online. Secara online ya. Jadi ada perizinan yang terintegrasi secara online. Semua bisa akses. Nggak ada yang susah ya berarti Nggak ya. ada yang susah. Tapi apakah Ibu Ari sudah membuktikan ini kan? Karena kan kalau kita lihat kan sudah ada beberapa produksi yang dilakukan gitu ya. oke. Apakah sudah dipasarkan? Jadi kalau untuk perencanaan kita sudah ada, tapi ini baru perencanaan, selanjutnya adalah pelaksanaannya. Bagaimana kita ke depannya, karena kalau kita lihat marketplace-nya udah banyak microgreen, jadi apa yang membedakan atau karakteristik dari produk kita ini akan kita tindak lanjuti lagi, hasil olahan. Baik, luar biasa pemirsa. Percakapan kita ini sangat seru sekali pemirsa mengenai budidaya microgreen ini ya. Pemirsa kita akan break dulu sejenak pemirsa. Dan jangan kemana-mana, tetap di Ayo Bertani. Bertani. Baik pemirsa, terima kasih untuk Anda yang masih setia menyaksikan kita di Ayo Bertani. Kita masih membahas tentang budidaya microgreen ya pemirsa. Ini sedikit banyaknya kayaknya sudah nambah nih ilmunya pemirsa ya. Kayaknya makin penasaran, wah kayaknya harus langsung buat nih di rumah. Karena memang manfaatnya 40 kali lebih baik dan lebih maksimal untuk kesehatan kita nih pemirsa ya. Nah pemirsa, kalau kita lihat tadi sangat mudah sekali cara pembuatannya, bisa dibuat di rumah begitu ya. Mungkin saya mau tanya lagi nih sama Prof. Suswati. Nah Prof, kira-kira apakah ada tantangan atau hambatan selama ini dalam proses produksi ataupun pembuatan? Seperti apa? Kalau untuk pembuatan sebenarnya tidak ada tantangan, cuma bagaimana produksi yang sudah kita lakukan ini dipasarkan, justru tantangannya di marketingnya. Jadi untuk mengatasinya kita melalui tim pengabdian masyarakat melakukan edukasi pada kelompok masyarakat, itu terutama bagi kelompok wanita, keluarga ya, bagaimana mereka kita edukasi lalu mau menerapkan, melakukan penanaman
berbagai tanaman dengan teknik microgreen, yaitu memanfaatkan lahan sempit. Bayangkan hanya satu meja ini kita bisa tanam barangkali ada 10 jenis tanaman yang kita atur masa tanamnya. Oke, apakah pernah tidak berhasil, Prof? Oh ya, tidak berhasil ceritanya memang tidak terlalu banyak, tapi yang jelas bahwa kalau tanaman ini ya, apalagi kita menggunakan media tanam tanah, ini banyak patogen, ya, banyak penyakit, terutama untuk penyakit rebah kecambah. Jadi memang sebaiknya tanah yang belum kita gunakan ini kita lakukan sterilisasi dengan cara merebus, dikukus, ya, dikukus aja. Kukus aja, kemudian nanti didinginkan, kemudian bisa digunakan. Karena kalau tidak, karena kan tanaman ini harus kondisinya lembab, jadi berkemungkinan ada jamur yang menyebabkan tanaman ini layu, terutama di prakaran dan pangkal batang. Oh, oke. Iya, Nah, Prof, hanya itu kira-kira aja. kalau misalnya sudah dipanen gitu ya, Prof, Iya. tanahnya masih bisa digunakan kembali Iya. atau harus yang baru? Untuk media tanamnya kita lakukan decomposting lagi ya, karena ini kan ada bagian akar dari tanaman, sisa dari panen. Jadi kita komposkan selama 1 bulan, kita campur dengan pupuk kandang, baru nanti dapat kita gunakan lagi. Jadi nggak bisa digunakan sebaik panen langsung kita gunakan, tidak, karena sudah bercampur dengan Akar ya, akar. berarti dibersihkan Iya, dulu ya, Prof, iya, ya? dikomposting dulu selama 1 bulan. Posting Iya. dulu selama 1 bulan, baru Iya, bisa baru digunakan nanti bisa digunakan lagi. kembali Iya. gitu ya. Baik. Nah, kita mau tanya lagi, Prof. Tadi Iya. Prof sedikit ada sampaikan ada edukasi atau pelatihan yang dilaksanakan. Kira-kira itu di mana dan kapan, dok, Udah kita Prof? lakukan, yaitu sejak tanggal 3 Juli ya Bu Ari ya, Pak Sherman, sampai dengan di 8 bulan ke depan. Jadi program PKM dari DRTPM itu berjalan selama 8 bulan. Pada kegiatan awal kita lakukan edukasi apa itu microgreen, kemudian kita jelaskan apa manfaatnya, kemudian apa tantangan dan apa keuntungan yang kita dapatkan. Alhamdulillah ibu-ibu PKK Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batangkuis, mereka sudah mulai melakukan teknik budidaya dengan microgreen dalam rangka penyediaan sayuran sehat dan bergizi untuk keluarga mandiri. Wah, luar biasa ya. Ini mudah-mudahan juga makin tersebar ke beberapa daerah gitu ya. Tujuannya adalah itu. Iya, rencananya masih akan terus dilakukan ya, Prof? Iya, kami punya komitmen yang jelas ya, bagaimana melakukan edukasi secara intensif mulai dari anak-anak prasekolah sampai ibu-ibu keluarga. Karena penyediaan pangan itu adalah kewajiban setiap warga negara, yang mulai dari kecil kita lakukan pemahaman cinta bertani lewat microgreen. Wah, luar biasa. Anak-anak ke sekolah dasar pun ataupun sejak dini juga sudah bisa diajarkan ini ya, Prof ya. Contohnya seperti ini. Boleh, Prof. Iya, contohnya seperti ini. Kita hanya menggunakan wadah kecil, imut ya, imut-imut seperti ini. Kemudian kita berikan media tanam hanya secukupnya saja, ya, paling 3/4-nya. Kemudian di sini ini udah ada wadah yang fleksibel ya, ekonomis. Di sini udah tersedia air. Jadi tidak perlu kita melakukan penyiraman setiap hari. Ini kita lakukan penyemaian benih. Ya, kalau bayam dia tidak perlu direndam karena bijinya kecil. Kemudian kita tunggu nanti 4 hari, udah alhamdulillah udah mulai berkecambah, dan ini adalah umur sekitar 7 hari. Jadi indah untuk diletakkan di ruang belajar anak-anak ya, ruang belajar keluarga. Yang penting adalah ada sumber cahaya yang dapat dipergunakan oleh tanaman untuk proses fotosintesis. Iya, sudah indah. Jadi Iya, tidak indah. kayak nggak repot-repot. Kadang-kadang kan kalau kita mau budidaya, aduh ini repot, mau ditaruh di mana, Mau bingung ditaruh gitu ya. di Tapi mana, ini di iya. mana saja juga bagus. Hasilnya juga bagus sekali gitu ya. Pilihan wadahnya luar biasa, bisa kita gunakan. Apakah ini buat sendiri atau bagaimana, Dok? Ya enggak, ini Prof? kita bisa peroleh dari Allshop sebenarnya, dari media wadah makanan seperti ini. Sayang kan dibuang, kita manfaatkan aja untuk wadah untuk bertanam. Iya. Kalau pot seperti ini ya kita beli lah ya, modal paling sekitar Kalau ini tidak sih terlalu memang banyak mahal. kayak habis Kayak makanan beli ini makan ya, gitu beli ya. makanan, beli buah, Beli buah buah. anggur terutama, Iya, anggur betul, ya, betul, Prof. anggur Iya. terutama itu bisa kita gunakan nanti sebagai apa ya, wadah untuk bertanam.
Iya, Iya, luar biasa. jadi Pakai praktis. apa saja bisa Pakai lah wadah limbah. pemirsa ya. Iya. Nah, kalau menurut Ibu Hari ini bagaimana prospek ke depan dalam produksi atau budidaya microgreen ini? Apakah memang benar-benar bisa menjadi apa ya nilai Andalan. tambah atau andalan lah Iya, kemandirian andalan pangan untuk keluarga keluarga. seperti apa? Kalau menjanjikan pasti bisa. Iya. Yang Iya. penting kita berkomitmen dan yakin bahwasannya dengan pemanfaatan yang sederhana semua bisa melakukannya. Dan yang pertama tadi untuk pemenuhan gizi terutama untuk keluarga dulu, baru selanjutnya kita akan share benefit tersebut ke masyarakat luas. Pasti akan menjanjikan untuk prospek ke depannya. Selain tadi pemenuhan gizi, nilai ekonomis juga akan terpenuhi. Bahwasannya masyarakat bisa menjadi terutama ibu-ibu PKK yang sudah kita berikan edukasi, ini bisa menjadi pelaku UMKM yang sukses ke depannya. Amin. Jadi pencegahan stunting juga terutama Oh ya benar sangat ya. luar biasa. Salah satu program yang memang Iya. harus mendukung Utama. kesehatan. mendukung kesehatan Ibu adalah pencegahan stunting dan ini Iya. memang salah satu solusinya nih pemirsa. Iya. Tapi boleh dikasih tahu lagi nih Bu Ari sekali lagi dong tips marketingnya seperti apa? Karena kan kayaknya bingung, Iya. aduh mau dijual kemana, Oke. dipasarkan kemana gitu ya. Iya. Karena kan kalau tadi bisa dikatakan ya untuk uji edar, bukan uji edar, Izin edar, maksud iya. saya itu juga gratis, Oke. bisa didaftarkan secara online. Berarti kalau misalnya sudah terdaftar, bisa dong ke tetangga-tetangga dulu Iya, atau seperti bisa. apa? Boleh kasih tipsnya? Oke, ya. Jadi bisa sekali bahwasannya khawatir nanti kita akan dikenakan sanksi pidana kurungan kalau belum ada izin edarnya Yes. untuk hasil olahan. Jadi setelah ada produknya bisa dipanen dan bisa dilakukan pemasaran, tentunya kita pendekatan secara digital. Ya kalau secara konvensional mungkin mouth to mouth pemasarannya itu lebih sederhana dan sangat cepat. Tapi kalau sekarang kita ada pemanfaatan teknologi, kita melakukan pendampingan juga dengan membantu nanti untuk izin edarnya secara online di OSS. Jadi seperti itu, Mbak. Kita pendekatan ke masyarakat, pendampingan juga bagaimana proses untuk pendaftarannya. Jadi pertama itu adalah pengajuan dan pendaftaran. Jadi Oke. sangat mudah sekali. Sangat mudah sekali, luar biasa ya pemirsanya. Ini kayaknya dari awal sampai akhir gitu ya kita sudah dapat ilmunya nih bagaimana cara tanamnya, pemeliharaannya, kemudian cara memasarkannya. Mungkin saya sedikit penasaran sebenarnya karena kan Prof juga mengajar gitu ya di kampus ya. Apakah ini salah satu mata kuliah yang diajarkan ke mahasiswa, Prof? Ya, ini adalah program yang yang berkaitan tetap dengan mata kuliah karena di dalam mata kuliah itu ada beberapa topik yang khusus menggunakan metode bertanam di daerah urban yaitu daerah perkotaan, yaitu menggunakan hidroponik. Tetapi kalau hidroponik kan biayanya cukup mahal dan terutama untuk orang-orang yang terampil ya, modalnya juga besar. Tapi dengan pemilihan metode microgreen itu siapapun boleh, bahkan anak-anak yang TK ya umur 5 tahun itu dapat kita ajarkan bagaimana menumbuh kembangkan cinta bertani melalui microgreen. Ya, jadi dengan wadah yang kecil ya, wadah bekas makanan seperti ini dapat kita gunakan variatif ya, tidak harus membeli pot dari toko plastik, tapi wadah-wadah yang bekas makanan ini yang tidak dimanfaatkan lagi ini dapat kita jadikan wadah untuk bertanam. Yes. Tapi kalau respon mahasiswa gimana, Prof? Apakah memang mereka juga merespon dengan baik gitu? Mereka merespon dengan baik ya, cuma Sudah ada yang buat, menjadi tantangannya adalah bagaimana melakukan teknik pemasaran ya. Oke. Ini ya, jadi makanya tadi disampaikan oleh Ibu Ari ya, kemudian Pak Sirmat bagaimana strategi untuk melakukan pemasaran. Jadi kita sama-sama tergabung di dalam tim PKM melakukan edukasi secara bertahap. Wah, luar biasa. Memang Terutama targetnya adalah ibu keluarga. ibu keluarga ya, ibu-ibu ya. Iya. Memang edukasi ini yang sangat penting supaya semuanya makin tahu. Karena Iya. tadi seperti saya bilang di awal, saya juga baru tahu karena selama ini yang terbiasa atau familiar adalah tanaman hidroponik Iya, gitu ya. hidroponik. Tapi Iya. sekarang ada yang lebih luar biasa, Tanaman. 40 kali manfaatnya ya dibandingkan yang lain gitu ya. Ataupun cara pengelolaannya gitu ya, yaitu microgreen gitu. Microgreen. Wah, oke. Baik, mungkin karena udah hampir di titik-titik terakhir, nggak terasa sudah hampir 1 jam
saya ke Ibu Ari dulu. Ibu Ari, mungkin Ibu Ari boleh berikan sedikit edukasi lah kepada masyarakat ataupun pemirsa tentang budidaya microgreen ini dalam upaya perwujudan kemandirian pangan keluarga. Silakan Ibu Ari. Oke, terima kasih Mbak. Bahwasannya kalau saya untuk sehat itu tidak perlu mahal. Jadi dengan cara sederhana kita bisa dapat sehat. Selanjutnya pemanfaatnya bisa jadi bisnis keluarga. Kalau saya lebih begitu, dan pemanfaatannya kalau misalnya ibu-ibu rumah tangga selain di rumah mengurusi rumah tangga juga bisa sebagai bisnis, merencanakan, saling berkoordinasi dengan ibu-ibu PKK lainnya, dan tadi bagaimana strategi ini bisa menjadikan anak-anak suka sayuran. Jadi kalau sayuran dewasa itu anak-anak pasti akan menghindar. Nah, dengan yang imut, dengan yang mini-mini tapi sangat interest buat anak-anak. Nah, untuk diolah dari cookies, pizza, sandwich dan sebagainya. Jadi untuk sehat itu tidak perlu mahal. Iya, saya setuju ini ya, karena anak-anak lebih suka yang mini-mini atau imut-imut seperti yang Ibu Ari sampaikan. Jadi waktu memasak ya masukin aja sedikit-sedikit gitu ya. Waktu olah misalnya goreng telur atau buat cookies tadi seperti yang Ibu sampaikan, sandwich, ya kita masukkan aja ya. Gizinya juga dapat, sehatnya dapat, indahnya dapat, dan bahkan bisa menjadi nilai tambah untuk keluarga. Ini luar biasa sekali tipsnya. Terima kasih Ibu Ari. Saya ke Bapak Sirmas. Pak Sirmas, sedikit sebelum edukasi ataupun harapan lah ya Pak. Kalau pemerintah sendiri Pak, harapan ke pemerintah mungkin ya, dukungan pemerintah seperti apa mungkin ya dari sisi Bapak, dan juga harapan untuk para keluarga dalam perwujudan kemandirian pangan keluarga. Silakan Bapak. Ya, baik, terima kasih Ibu. Tantangan terberat sebenarnya itu adalah bagaimana mempromosikan microgreen ini, karena masih banyak masyarakat kita yang belum tahu apa itu microgreen. Nah, jadi di dalam penyebaran informasinya, kemudian bagaimana produknya, memang perlu peran pemerintah dalam hal ini, misalnya melakukan seperti bazar microgreen, seperti itu. Nah, sehingga masyarakat seperti PKK yang sudah kami bina itu tadi, misalnya seperti yang sudah kami laksanakan dengan para tim, supaya ini bisa ada wadahnya, ada tempat pemasarannya. Nah, ini dukungan pemerintah yang seperti ini sangat diharapkan, sehingga akan bergairah masyarakat kita untuk mengikuti kegiatan-kegiatan seperti itu. Nah, di samping itu menjadi tempat untuk memasarkan kepada masyarakat, karena bazar itu akan didatangi oleh masyarakat secara umum. Nah, sehingga mereka secara otomatis itu akan mendapat pelajaran tentang apa itu microgreen. Amin. Mudah-mudahan nanti, apalagi ibu PKK itu kan suka ikut bazar ya. Nanti selanjutnya makin banyak dikenalkan ke masyarakat melalui pameran-pameran dan juga program-program pemerintah lainnya ya. Betul. Baik. Ada lagi Pak? Sudah cukup? Terima kasih. Terakhir ada Profesor Suswati, Prof. Harapan ke depan terkait budidaya microgreen ini, silakan. Harapannya adalah banyak wanita sebagai target utama kami ya, yang mandiri dalam penyediaan pangan melalui metode microgreen. Karena apa? Sehat keluarga, sehat negara. Sehat wanita, sehat juga negara. Karena apa? Wanita adalah tiang utama. Bagaimana penyediaan sayur itu dapat diakses dengan mudah, murah, kemudian tersaji dalam bentuk yang masih mengandung nutrisi yang tinggi dibandingkan dengan sayuran dewasa, dan mereka bisa melakukan penanaman secara mandiri di dalam keluarga dengan pemanfaatan teras rumah tangga ya. Mereka bisa mandiri dalam penyediaan sayuran untuk keluarga menuju generasi Indonesia Emas 2045. Amin, luar biasa. Terima kasih tentunya kami ucapkan kepada Profesor Suswati, kemudian Bapak Sirmas dan juga Ibu Ari atas kehadirannya dan juga ilmu ataupun wawasan yang telah diberikan mengenai budidaya microgreen ya. Memang benar-benar luar biasa manfaatnya pemirsa, dan tentunya akan memberikan kemandirian pangan keluarga. Jadi pemirsa nggak perlu ragu lagi untuk bisa membudidayakan microgreen. Di rumah kita bisa sama-sama sehat bersama dengan keluarga. Baik, kalau begitu terima kasih
Ibu, Sama-sama, Bapak, ya. sehat Baik. selalu semuanya, sukses Amin. selalu. Pemirsa juga terima kasih sudah menyaksikan Ayo Bertani. Tetap terus saksikan Ayo Bertani setiap hari Rabu pukul 5 sore. Kalau begitu saya Gina Febriona dan juga kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.